Kuasa hukum Nadiem Makarim memaparkan temuan baru terkait korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hingga kini belum ada bukti markup, harga, dan upaya memperkaya diri Nadiem, seperti yang dituduhkan oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan bahwa katanya ada markup. Katanya ada markup dalam pengadaan laptop tersebut. Markup ya. Kalau markup kan berarti harganya nggak wajar kan? Oke. Kami tidak mau berspekulasi, yang jelas sampai hari ini tidak ada 1 sen pun uang yang mengalir atau kata saksi diberikan kepada Nadiem. Sekali lagi, tidak ada 1 sen pun baik dari segi bukti rekening bank maupun dari segi saksi yang menyatakan Nadiem pernah terima uang. Tidak ada. Jadi persis sama dengan kasus Tom Lembong. Ya, itu dulu dari segi. Jadi unsur memperkaya diri belum terbukti. Kan korupsi itu kan harus memperkaya diri atau memperkaya orang lain. Ya, jadi untuk memperkaya diri belum ada bukti. Nah, sekarang unsur memperkaya orang lain. Kalau memperkaya orang lain kan berarti ada markup kan? Ternyata ya BPKP sebagai lembaga resmi yang mengaudit apabila terjadi kerugian negara sudah 2 kali melakukan audit atas proyek pengadaan laptop oleh Kemendikbud ini. Sementara itu, tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook Nadiem Makarim dijenguk sang istri di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tak banyak yang disampaikan pihak keluarga. Istri Nadiem, Franka Makarim, ia hanya menyebut datang dengan membawa makanan kesukaan suaminya. Didampingi kuasa hukumnya, istri Nadiem Makarim, Franka Franklin, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Senin siang. Kedatangannya untuk menjenguk sang suami yang ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejari Jaksel. Pasca ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook oleh Kejaksaan Agung. Tak banyak yang disampaikan oleh Franka. Dirinya hanya menyampaikan membawa makanan kesukaan Nadiem, yakni samosa dan pastel buatan sang ibunda. Franka pun menyebut kondisi Nadiem dalam keadaan sehat dan mengisi waktunya selama ditahan dengan membaca buku. Siap, terima kasih Bu Franka. Ibu, izin. Yang sehat sih Bu? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Kegiatannya apa aja Bu selama udah di rutan ini? Ada di dalam. Apakah baca buku atau seperti apa? Iya, ada baca buku ya. Samosa sama pastel dari rumah dibikin ibunya. Oh, emang requestan ya Bu atau seperti apa? Mohon doanya ya. Ada pesan khusus dari Pak Nadiem tadi pas ketemu Bu? Mohon doanya aja semua dan terima kasih atas dukungannya kami. Sebelumnya, pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus pengadaan laptop berbasis Chromebook. Nadiem diduga terlibat dalam pengadaan laptop yang merugikan negara 2 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Ia menjalani pemeriksaan selama 9 jam sebelum dijadikan tersangka pada 4 September lalu. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem menegaskan dirinya bekerja atas dasar integritas dan kejujuran. Allah akan mengetahui kebenaran. Bagi saya, seumur hidup saya, integritas nomor 1. Kejujuran adalah nomor 1. Allah akan melindungi saya. Pak Menteri, Insya Allah. Pada hari ini kembali menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019 akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini tanggal 4 September 2025 bertempat di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nadiem langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Akibat dugaan korupsi ini, kerugian negara ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa, sejumlah masalah masih menghantui 3 kabupaten di Kalimantan Timur mulai dari ketersediaan air bersih hingga infrastruktur jalan. Nah, kehadiran pemerintah setempat membawa harapan baru untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud melaksanakan kunjungan kerja di 3 kabupaten paling utara di Kaltim seperti Bontang, Kutai Timur, dan Kabupaten Berau. Kunjungan ini dilaksanakan guna memastikan pengelolaan lahan eks galian pertambangan yang dimanfaatkan sebagai penampungan air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kaltim dengan aman. Tercatat saat ini baru 54% warga Kaltim yang benar-benar menikmati air bersih, sementara 46% atau 2 juta warga Kaltim masih kesulitan air bersih. Tak hanya air bersih, infrastruktur jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan kabupaten kota di Kaltim juga rusak dan terancam longsor. Melihat hal ini, Pemprov Kalimantan Timur akan meminta peran perusahaan untuk dapat berkolaborasi membantu pemerintah memberikan perbaikan jalur utama warga di utara Kalimantan Timur tersebut. Kami bersama dengan kepala daerah termasuk Kabupaten Berau tadi bersama-sama untuk menyusun roadmap berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan ke depan dengan tekanan fiskal yang hari ini luar biasa di seluruh Indonesia. Dalam kunjungannya, Pemprov Kalimantan Timur juga turut memperjuangkan keberadaan Kar Sangkulirang Mangkalihat menjadi warisan sejarah UNESCO dan diakui wisatawan dunia. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, bisa 6 orang Zionis Israel tewas dan 12 lainnya terluka usai seorang pria memuntahkan peluru di sebuah halte bus di Yerusalem Timur. Inilah detik saat 2 pria dari tepi barat yang dijajah memberondong para pemukim ilegal di Yerusalem Timur. Warga yang ketakutan langsung berhamburan menyelamatkan diri. Akibat peristiwa ini 6 orang tewas dan 20 lainnya terluka. Petugas medis Zionis Israel melarikan korban penembakan ke rumah sakit terdekat. Ya, sementara itu militer Israel menghantam klub Al Jazeera lokasi tenda-tenda pengungsian warga Gaza Palestina pada hari Minggu. Ya, serangan udara Israel menargetkan klub Al Jazeera di Jalan Yarmouk di jalur Gaza. Kepulan asap tebal mengepul dari lokasi kejadian, sementara warga sipil berlarian panik. 4 warga tewas dalam serangan itu. Serangan demi serangan terjadi pasca Israel terus mengeluarkan perintah evakuasi di seluruh Gaza. Ya, di lokasi berbeda 1 orang dilaporkan tewas ketika militer Israel menyerang Menara Al-Ruya di Gaza setelah dikeluarkan peringatan yang mendesak warga untuk mengungsi dari gedung tersebut sebelumnya. Data Kementerian Kesehatan Gaza, sejak perang Israel-Hamas meletus pada 7 Oktober 2023, total 64.455 warga Palestina tewas dan lebih dari 160.000 lainnya terluka. Pemirsa, Indonesia terus mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Kali ini sekitar 90 ton bantuan diterjunkan melalui udara dengan menggunakan pesawat Hercules. Israel terus melancarkan serangannya ke Gaza. Kali ini serangan Israel merusak tempat tinggal, sekolah hingga tempat ibadah. Dalam 24 jam terakhir, serangan Israel menewaskan 52 warga Gaza. Serangan brutal Zionis Israel membuat warga Gaza harus kehilangan tempat tinggalnya. Mereka terpaksa mengungsi atau tinggal di jalanan. Tentara penjajah juga menyebarkan selebaran teror yang memaksa warga Gaza untuk pindah dari tanah kelahirannya. Saat ini Israel klaim telah menguasai 40% wilayah di Gaza, Palestina.
Sementara itu, Indonesia terus mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui udara ke Gaza, Palestina. Kali ini bantuan yang dikirimkan kurang lebih berjumlah 90 ton. Total bantuan bahan pangan yang diterjunkan oleh pesawat Hercules sejak bulan Juli lalu mencapai kurang lebih 3.775 ton. Saat ini saya berada di pesawat Hercules milik Tentara Angkatan Udara Uni Emirat Arab. Jadi barang-barang bantuan menuju Gaza, Palestina bukan hanya melewati jalur darat menuju pintu perbatasan antara Jordania dengan Palestina, tapi juga bantuan melalui jalur udara atau airdrop. Terima kasih atas bantuan seluruh rakyat Indonesia. Kita doakan bantuan melalui airdrop ini dengan dibantu oleh Tentara Angkatan Udara Uni Emirat Arab bisa berhasil, aman, dan cepat tiba diterima oleh saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantuan ini merupakan misi gabungan antara Angkatan Udara Kerajaan Yordania, Lembaga Kemanusiaan Indonesia, dan Angkatan Udara Uni Emirat Arab. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke Malaysia di mana ribuan aktivis pro-Palestina di Kuala Lumpur menggelar unjuk rasa menolak kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ya, para pengunjuk rasa pro-Palestina di Kuala Lumpur, Malaysia menuduh Trump terlibat dalam genosida di Gaza, Palestina. Mereka menolak kehadiran Trump di KTT ASEAN karena mendukung kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel. Seperti yang diketahui, ASEAN merupakan organisasi regional yang mendukung perdamaian dunia dan kemakmuran bersama. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan KTT ke-47 ASEAN akan berlangsung di Kuala Lumpur pada Oktober mendatang. Bersokongkong, tetapi dia telah memberi restu kepada pihak tentera Israel terus meneruskan genosida dan pembunuhan beramai-ramai. Malah Trump juga mencadangkan untuk memindahkan semua penduduk Gaza supaya Gaza boleh dibangunkan sebagai satu yang disebut sebagai real estate untuk orang kaya. Bisa 5 orang terluka setelah sebuah jembatan yang tengah dibangun runtuh di Karbala, Irak. Tim penyelamat dikerahkan setelah jembatan Al-Atashi di Karbala, Irak runtuh saat melakukan pengecoran beton. 5 orang berkebangsaan Irak, Suria, dan Afghanistan menjadi korban dalam peristiwa ini. Sebelum runtuh, warga telah memperingatkan kemungkinan bahaya yang akan terjadi. المرور سيارات جاء تحت الجسر الناس جاي يصبون الخباطات جاي يصبون فوق الجسر عرفت الساد جاي يصبون ثقل احنا قبل بيوم كنا من المقاول حكينا مقاول كان يقول هاي الشغله بسيطه وسهله يقول هواي هيك مسوين شغلات الساد واثنين هذا احنا قبل بساعه